Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu kafatan linnasi basyiran wa nadhira wa da'iyan ila dinil haqqi wa sirajan munira. Assalatu wassalamu ala nabiyyina wa uswatina wa qurrati a'yunina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumid dawam. Amma ba'du fa ya ayyuhal mu'minin wal mu'minat rahimakumullah. Hadirin para jamaah semuanya, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat melanjutkan tafakuh kita bersama, dan mari kita awali dengan ta'awud dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Makaten monggo kita lajengaken, kita sampai masih pada fasal fi bayanil ilmil mahmudi wal mazmumi wa bayani fardil aini wa fardil kifayati. Jadi terkait dengan ilmu yang terpuji dan ilmu yang tercela, dan penjelasan tentang fardu ain dan fardu kifayah dari masing-masing ilmu, ya. Kita masuk pada paragraf yang selanjutnya. Di sini kalau di halaman 8 itu paragraf kedua, ya, yang diterjemah. Jadi mempelajari seputar tindakan kemaksiatan itu, ya. Jadi di alinea yang kedua di halaman 8 ia juga diharuskan mempelajari ilmu itu. Wa yajibu alaihi ayyata'allama ma yajibu alaihi tarkahu minal ma'asi ala muril ayyami bihasbi ma tamussu ilaihil hajah. Fa in khatara bi qalbi syakkun fi mu'taqadatihi wajaba alaihi al-khawdha fi ta'allumi wa nadri bi miqdari ma yazilu syak wa ta'allama al-ilma alladhi bihin najata minal muhlikati wal fawzi bid darajat wa tahsilhi aidan fardun alaihi wa ma wara'a dzalika minal ulumi fardu kifayatin la fardu ainin. Jadi dan wajib atas dia untuk mempelajari mayajibu alaihi tarkahu, apa yang seharusnya dia tinggalkan minal ma'asi dari berbagai kemaksiatan, alamuril ayami dari berjalannya hari-hari itu, bihasbi matamusu ilail hajah sesuai dengan kepentingannya. Fa in khatara biqalbi syakun fi mu'taqadati wajaba alil khawdha fi ta'allum wa nadri bimik dari bimukod dari mayazilu syak. Jadi wajib bagi dia itu untuk menyelami dalam belajar dan meneliti yang itu akan bisa menghilangkan keraguan. Jadi kalau kemarin kita membahas bahwa ilmu yang paling penting bagi keselamatan hidup kita itu kemarin adalah ilmu tentang apa konsekuensi kita mengucapkan syahadat. Yang orang dengan mengucapkan syahadat itu akan tahu apa yang harus dilakukannya. Jadi kemarin kita sudah membahas bahwa banyak orang-orang Arab dari pedalaman, ya, ajlail Arab, yang itu tidak paham dari apa yang diucapkannya, sehingga kalau di dalam Al-Quran kemarin sempat ada sampai ada dikatakan qolatil a'rabu amana, orang Arab merasa kami sudah beriman, tetapi dikatakan di dalam Al-Quran qul lam tu'minu, katakan kalian tuh belum beriman, kalian tuh baru Islam, ya. Itu artinya apa? Syahadat itu memerlukan tindakan selanjutnya. Jadi orang yang mengucap syahadat itu kalau kemarin mestinya kehidupan itu juga berubah menyesuaikan dengan apa yang diikrarkan atau diucapkan itu. Jadi dia tidak lagi menganggap atau meyakini sesuatu di luar Allah itu melebihi dari Allah. Ya, kita sekarang
disampaikan di sini setelah mengetahui apa yang diharuskan oleh kalimat itu, ya kita harus begini, kita juga wajib ini mengetahui ayat ta'alama ma yajibu alaihi tarkahu. Jadi kita harus mengetahui apa-apa yang harus kita tinggalkan. Jadi ini penting sekali agar dalam hidup itu kita memang menghindari apa yang dilarang. Ini termasuk ilmu-ilmu dasar keselamatan hidup yang kalau kemarin sempat saya sampaikan, yaitu seperti ilmu seperti ini, ilmu yang wajib dilakukan dan wajib dihindarkan, itu seperti kita itu makan dan minum, menghirup udara, yang kalau itu kita tidak lakukan, kita itu akan mati. Sedangkan ilmu-ilmu yang lain itu penting, tetapi itu ibaratnya itu ya seperti 4 sehat 5 sempurna. Dalam ilmu nanti juga ada seperti itu. Ilmu yang untuk penghias itu ilmu apa? Karena di dunia ini terkadang orang itu banyak keliru, yang pokok tidak dipelajari, yang lain-lain itu dipelajari, atau malah sampai orang itu mengorbankan hidupnya, atau mungkin orang itu berselisih pendapat dalam ilmu-ilmu yang tidak pokok. Nah, nanti disampaikan juga ilmu tidak pokok itu apa? Ilmu tentang akhlak, tasawuf dan sebagainya. Jadi jangan sampai orang malah tidak mengerjakan yang menyelamatkan hidupnya, gitu ya, tapi mengerjakan yang lain-lain. Diawali dari yang pokok. Maka kemarin yang pokok apa? Jadi kalau la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya ilmu syahadat itu, dan apa yang harus dilakukan setelah itu, ya perintah-perintah dasar dalam Islam itu. Jadi rukun iman, rukun Islam, ya, itu merupakan hal-hal pokok yang itu kalau orang nggak pakai itu sebenarnya mati. Jadi seperti orang hidup ini kan bernafas, ya, oksigen, jadi oksigen. Jadi kalau oksigen itu nggak dilakukan, ya orang itu akan mati, walaupun orang itu bawa makanan bermacam-macam, walaupun orang itu menyiapkan cadangan di rumahnya itu berbagai macam makanan, tetapi hal yang pokok itu tidak. Ya, di sini kita akan membahas harus apa kemaksiatan yang harus ditinggalkan, ya. Alamuril ayami bikas bimatamu su'ilail hajat. Jadi di dalam kehidupan ini banyak hal yang harus ditinggalkan. Jadi kalau di dalam agama itu hal-hal yang merusak itu memang banyak sekali, tapi itu nanti ada bagian akhir. Ini baru ilmu yang penting itu setelah kita menjalankan itu apa, ya, kita meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Ya banyak sekali nanti larangan-larangan itu, ya. Tapi di sini dikatakan tamu suilaihi bikhas bima tamu suilail hajah, sesuai dengan kepentingannya, ya. Kalau kita itu kepentingan hidupnya sehari-hari itu di lingkungan kampung, nah, apa yang perlu ditinggalkan? Kemaksiatan-kemaksiatan yang menurut Islam itu harus ditinggalkan, yakni tindakan-tindakan yang itu merugikan. Kan di dalam hadis itu ada kata-kata Rasul mengatakan, apakah kalian tahu siapakah itu al-muflis, gitu ya, orang yang bangkrut itu siapa, gitu ya. Ada orang yang mengatakan, ya, para sahabat itu yang ketika mati nggak punya dinar, yakni orang yang tidak la dinar wala dirham, nggak punya dinar dan dirham. Tapi Nabi mengatakan yang namanya muflis itu bukan seperti itu. Orang bangkrut itu bukan yang mati dalam keadaan miskin sekali, gitu ya. Tapi orang yang bangkrut itu adalah orang-orang yang berbuat kebaikan, tetapi sejalan dengan kebaikan itu tindakan keburukannya juga dilakukan terus. Sehingga ketika mati itu amal-amalnya habis. Apa yang menggerus kebaikan? Yang menggerus kebaikan itu ya antara lain kita menjelek-jelekan orang, menggunjing orang, kemudian atau yang menghilangkan amalan kita. Amalan kita itu kebaikan itu dengan apa, adza, dengan kata-kata yang menyakitkan. Habis memberi orang kemudian kita memberi kata-kata yang menyakitkan, atau mengungkit-ungkit pemberian, ngerti ora, kelingan ora dan sebagainya. Hal-hal seperti itu yang itu sering kita ungkapkan, ya. Jadi apa yang dulu diberikan diungkit-ungkit semuanya. Jadi itu namanya manan, ya. Latub tilu sodakotikum bil mani wal adha.
kalian jangan membatalkan sedekah kalian dengan manan. Manan itu menyebut-nyebut, mengungkit-ungkit, wa'adha, dan kata-kata yang menyakitkan. Jadi mengungkit-ungkit apa yang kita berikan juga tubtilu, membatalkan. La tubtilu sodakotim, janganlah kalian membatalkan sedekah itu bilmani wal adha, dengan menyebut-nyebut, mengungkit-ungkit, wal adha, dan kata yang menyakitkan. Ya, kata yang menyakitkan itu apa? Misalnya wong kok njaluk terus umpamane gitu ya, atau umpamane wong kok gaweane dermis misalnya gitu ya. Nah, itu kata yang menyakitkan. Atau dengan manan, itu dengan mengungkit-ungkit. Biyen lak wis tak kei, kowe kelingan orang biyen tak kei iki ya. Nah, itu mengungkit-ungkit. Jadi di dalam Al-Qur'an dikatakan kamu jangan membatalkan. Batal itu sesuatu yang batal, itu sesuatu yang dianggap tidak pernah terjadi. Jadi hapus itu. Nah, itu termasuk itu. Atau kita menggunjing kejelekan orang. Jadi kalau orang menggunjing orang lain, maka orang akan kehilangan amalnya dan malah justru akan mengambil dosa-dosa dari yang digunjing itu. Dan banyak membatalkan. Jadi kemudian dalam ibadah apa yang membatalkan? Yang membatalkan ya termasuk bahwa kita itu ada unsur syirik di dalamnya. Unsur syirik di dalamnya. Jadi tujuannya itu tidak kepada Allah gitu ya, kepada selain Allah. Jadi kita berbuat itu karena yang lain-lain. Nah, itu hal-hal yang harus kita hindari ya, harus kita hindari agar tidak ada unsur yang mengotori minal ma'asi, kemaksiatan. Jadi kalau kita menentukan sesuatu yaitu kita mulai bersihkan ya, tentu yang namanya manusia hidup itu ada ya, jadi kotoran-kotoran ada yang kemudian itu proses bertahap ya, dalam hidup itu ada proses bertahap ya. Jadi hukum Islam itu keadilannya gini Bapak Ibu, jadi keadilan hukum Islam itu tidak akan mewajibkan sesuatu itu seketika. Hal itu dibuktikan bahwa Al-Quran itu turun. Berapa lamanya Bapak Ibu mungkin ingat ya, Al-Quran itu turunnya itu kan kalau di dalam pelajaran ditulis 22 tahun 2 bulan 22 hari. Jadi Al-Quran itu turunnya 23 tahun. Apa tidak bisa Allah menurunkan seketika? Karena dalam Al-Quran dikatakan lau sya'allahu la anzala jumlatan wahidatan. Kalau Allah berkehendak, Allah itu bisa saja menurunkan Al-Quran itu sekaligus 30 juz. Kalau Allah menghendaki. Tapi kenapa Allah tidak melakukan itu? Karena salah satu hikmah dari penurunan seperti itu adalah agar menjadikan orang Islam itu mudah ya. Jadi tajridian. Jadi tajridian itu step by step, atau kalau istilah lainnya gradual, bertahap. Karena kalau langsung diturunkan sekaligus itu mengamalkan sebanyak itu sulit. Orang itu mengamalkan itu sedikit demi sedikit. Dan kesan terhadap sesuatu akan lebih baik apabila setahap demi setahap. Itu di dalam Al-Quran itu contohnya ya, contohnya. Untuk menghapuskan khamar, minuman keras saja, Al-Quran itu sampai 4 kali turun ayatnya. Karena apa? Al-Quran memerintahkan meninggalkan sesuatu itu tidak langsung sekali disampaikan langsung harus ditinggalkan. Itu sampai 4 kali. Ada dikatakan bahwa kalian biasa memerah memerah buah-buahan yang kemudian ekstraknya kamu makan gitu ya. Hanya menyebutkan gitu. Lama-lama kemudian menyebutkan di dalamnya ada manfaat dan madorot, tapi madorotnya lebih banyak dari manfaatnya, tapi belum diharamkan. Madorotnya lebih banyak dari manfaatnya, itu orang masih tetap ada minum. Kemudian suatu saat ada sahabat Nabi ya, yang karena efek dari minuman keras, dari khamar itu, sehingga sholat itu dalam keadaan terpengaruh masih mabuk. Sehingga menjadi imam sholat itu membacanya harusnya dalam qul ya ayyuhal kafirun itu dibaca la a'budu ma ta'budun, menjadi apa? A'budu ma ta'budun. Ini artinya beda sekali. La a'budu ma ta'budun, saya tidak menyembah apa yang kamu
sembah. Kalau hilang la, menjadi saya menyembah apa yang kamu sembah. Itu menjadi imam sholat. Nah, sahabat pada kaget, ini imamnya gimana? Ini bukan, kalau orang sini ya, kalau diantara kita mungkin itu tidak ngeh juga, kalaupun cuman kekurangan satu huruf. Mungkin malah ngerti gue kehilangan atau enggak. Di samping artinya itu terkadang belum sepenuhnya paham, juga terkadang kita mikir nangendi. Nah, sehingga ini jane imamnya mau kurang satu huruf itu kita nggak tahu. Tapi para sahabat itu kan paham, kalau hilang satu huruf saja itu harusnya saya tidak menyembah apa yang kamu sembah menjadi saya menyembah apa yang kamu sembah. Ini artinya sudah beda, kehilangan satu huruf la. Sehingga kemudian disampaikanlah itu pada Nabi bahwa ini ada seorang sahabat yang ngimami dan keliru itu karena masih terpengaruh khamar. Jadi itu sudah ada cercaan ya bahwa dosanya lebih banyak, madharatnya lebih banyak dari manfaatnya. Jadi kalau sekarang orang ada mengatakan, loh kenapa kok minuman keras itu masih pada diminum, ada yang mengatakan untuk menghangatkan badannya bisa hangat misalnya. Kalau orang mau menempuh resiko dia jadi berani karena tidak begitu ingat ya. Kemudian ada yang mengatakan ya ini untuk kan pabrik minuman keras itu juga mempekerjakan orang sehingga bisa ini ibaratnya menghidupi ribuan orang pegawainya. Sakjane itu juga sudah ada alasan itu di ayat yang tahapan ketiga. Karena ayat yang tahapan ketiga itu mengatakan tadi wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Dan dosa keduanya itu apa? Karena nyebutnya itu khamar wal maisir ya. Itu khamar sama judi. Jadi judi itu dua-duanya itu memang ada manfaatnya. Seperti judi itu kan manfaatnya ada. Dulu Bapak Ibu ingat ya, tapi kalau yang muda-muda mungkin nggak ingat. Zamannya ada SDSB. Jangannya ada Porkas. Itu memang hasilnya itu juga bisa untuk bantu-bantu orang yang kena bencana atau membiayai olahraga. Jadi ketika itu ada juga ulama yang berpendapat kan itu untuk kepentingan umum walaupun lotre. Jadi sama, khamar pun orang akan beralasan begitu. Oh itu juga ada manfaatnya. Orang yang minum katanya menghangatkan tubuh. Orang jadi berani. Gitu. Jadi kemudian dikatakan wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima, tapi madharat keburukan dosanya itu enggak apa-apa. Enggak ada bandingnya kalau hanya dibandingkan dengan manfaatnya. Maka dari itu walaupun manfaatnya ada tetapi madharatnya lebih besar, itu tetap khamar itu dilarang. Dan salah satu kaidah hukum Islam itu kalau menentukan sesuatu itu jangan dicari manfaatnya dulu, tetapi dihindari madharatnya dulu. Namanya darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Itu kaidahnya begitu. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Artinya menghindari yang merusakkan dan merugikan itu harus didahulukan daripada manfaat yang akan didapat. Karena tadi namanya judi, minuman keras, bahkan maaf ya, yang namanya prostitusi. Itu semua kalau dicari untungnya ada untungnya. Tapi dalam Islam kalau mau menentukan sesuatu jangan mengingat apa yang jadi keuntungan, tapi yang perlu diingat dulu adalah madharatnya. Karena kalau dicari untungnya semua itu untung. Semua itu untung. Jadi bahkan orang menghajar orang lain, bocah ngantemi wong liya gitu ya. Itu untung, ada untungnya melatih keberanian bocah sing gaweane ngantemi wong. Memberi kekuatan, melatih keberanian, memberikan percaya diri. Ya semua itu ada, tapi Islam mengatakan wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Jadi di dalam Islam dikatakan darul mafasid, menghindari yang merusakkan itu harus dipertimbangkan lebih dulu daripada yang daripada manfaat yang akan terjadi. Orang menjual bangkai, misalnya ayam wis mati, isih hangat atau mungkin ya ayam terlalu kecil mungkin wedhus atau sapi. Saya mate njur nek jaman biyen direbahke gitu ya, saya anget wah iki gek tasok gitu ya. Saya anget langsung dibelah langsung dibae.
itu memang ada manfaatnya. Ya mesake sing kepaten ya, sehingga sing kepaten ya untuk duit. Tetapi dalam Islam nggak boleh kalau melakukan sesuatu itu harus dilihat madharatnya dulu, baru manfaatnya belakangan ya. Jadi darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh gitu ya. Jadi itu sama kalau didawak-dawake perdebatan para ulama tentang rokok itu juga seperti itu. Banyak yang berpendapat ini kan pabriknya itu tetap, tapi kan ada ulama yang itu yang mengharamkan karena memang tadi darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Jadi Bapak Ibu juga sedikit banyak teriso ya alasan perdebatan itu seperti apa. Di sini tadi kita sampaikan bahwa kemaksiatan itu harus dihindari. Ini ilmu ini penting agar orang tidak kemudian bangkrut. Rumangsane kita itu punya amal yang banyak, ternyata ketika di akhirat nggak ada. Bahkan dalam Al-Quran itu ada ya. Jadi di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, hal unabbiukum bil aksarina amala, maukah kalian saya beritahu dengan orang yang paling rugi, aksarina amala, dengan orang yang aksarin ya, bukan hanya khosirin, khosirin itu rugi, tapi aksarin itu orang-orang yang paling rugi amalnya. Hal unabbiukum bil aksarina amala, maukah kalian saya beritahu orang-orang yang paling rugi amalnya. Itu Allah yang berfirman, alladzina yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, alladzina dhalla sa'yum fil hayati dunya wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Yakni mereka itu orang-orang yang zalim, dhalla sa'yuhum, yang semua pekerjaannya itu sebenarnya sesat. Alladzina dhalla sa'yum fil hayati dunya, dalam kehidupan dunia mereka itu sesat. Wa yakhsabuna, tapi mereka mengira annahum, bahwa mereka yuhsinuna sun'a, mereka itu sudah berbuat baik. Jadi banyak orang yang sebenarnya dhalla sa'yum fil hayati dunya, dalam kehidupan dunia itu hidupnya itu sesat, tetapi mereka itu mengira sudah berbuat baik. Maka perbuatan baik dan buruk itu kita harus mengilmui agar tidak keliru, gitu. Jadi orang mengira itu sudah berbuat baik, itulah orang-orang yang paling rugi. Ayat berapa itu kalau dicari nanti? Jadi biar dicarikan. Jadi hal unabbiukum bil aksarina a'mala alladzina dhalla sa'yum fil hayati dunya. Jadi maukah kalian saya beritahu dengan orang yang paling rugi amalnya? Jadi orang-orang yang mengira itu berbuat baik padahal itu perbuatan jelek. Perbuatan yang ada unsur kemusyrikan itu terkadang itu dibungkus dengan berbagai macam unsur kemusyrikan, unsur kesesatan ya, kemaksiatan itu terkadang dibungkus. Ada yang mungkin kita itu dibungkus dengan kata-kata muri-uri kabudayan ya, itu, atau mungkin kita bungkus dengan kata-kata yang itu akan mendatangkan penghasilan yang banyak, sehingga jangan sampai kita itu seperti itu. Karena di dunia ini Allah sudah menyiapkan, nggak mungkin orang itu kelaparan dengan menghindari kemaksiatan. Jadi kalau ada orang berdagang itu curang, wah itu nek zaman saiki ya nek jujur ya ajur gitu, namanya begitu ya. Saya kok jujur ya ajur tenan. Itu kata-kata itu seakan benar, tapi masa sih Allah itu sebegitu menyulitkan hidup ya? Apakah ya? Karena terbukti justru orang-orang yang jujur itu kalau sungguh-sungguh, ini mungkin jujur tapi agak pemalas gitu ya. Kalau jujur dan sungguh-sungguh, ngibadah pedel neng kerja mungkin kurang semangat, nah, itu memang ya rezeki nggak datang. Tapi kalau itu jujur, amal baik dan semangat kerja, insya Allah, karena Allah itu sudah menyiapkan. Allah itu sudah menyiapkan. Jadi kita beri contoh begini. Jadi pedagang-pedagang yang jujur itu ternyata pada akhirnya itu juga dicari orang. Memang yang curang itu untung ya, tapi sebentar saja. Jadi ini saya beri contoh. Jadi
Kenapa banyak orang suka belanja di toko-toko yang harganya dituliskan, kemudian malah dituliskan juga kalau harga eceran sekian, kalau banyak sekian, tambah pajak jadi sekian. Itu malah do didatangi. Karena apa? Karena di situ itu belanja itu tanpa nembung, tanpa omongan, itu nggak akan keliru harganya. Karena wis ngerti regane kayak do dijiko itu loh kalau kita lihat. Jadi pasar-pasar tradisional itu ditinggalkan antara lain karena juga ada unsur terkadang itu kurang jujur atau ngunggah rego terkadang bagi orang yang itu dianggap nek ngerti wong asing nanti nek bahasa Jawa ini terkadang nutuk begitu ya. Nah, padahal harusnya itu ya apa adanya. Maka kemudian pada ditinggalkan dan orang lebih suka yang jujur. Itu pun belum menyamai Nabi. Gimana kalau menyamai Nabi? Nabi itu ketika berdagang, ya Nabi itu berdagangnya antar negara. Jadi Nabi itu sejak kecil sudah lintas negara, diajak sama pamannya itu berdagang ke negeri Syam. Syam itu mana? Syam itu adalah kalau hari ini Syria, Palestina, Lebanon itu daerah Syam. Jadi perjalanan dari Mekah ke Syam itu jauh sekali. Jadi Nabi diajak berdagang ke luar negeri sejak kecil. Nah, ketika Nabi itu berdagang sendiri, Nabi itu kemudian menjalankan modal dari Siti Khadijah itu. Nabi itu gimana? Melakukan apa yang hari ini disebut dengan murabahah. Murabahah itu salah satu bentuk perdagangan di mana kalau Nabi menjual itu disampaikan harga dasarnya sekian, saya ambil laba sekian, jadinya sekian. Monggo nek kerso, nek mboten nggih mboten nopo-nopo. Jadi orang yang beli itu tahu harganya itu dasarnya sekian. Itu yang sekarang belum ada yang pada meniru saya kira. Jadi di awal orang itu pada aneh, ya aneh, dol tinuku kok regane asli disebut. Kayak wong terkadang umumnya orang itu ngatakan kok ya agak sedikit tidak jujur ya. Niki mon kulae dereng entuk ibaratnya gitu zaman dulu ya. Padahal niki pun dinyang sementen. Nah itu hal-hal yang dulu kita jumpai ketika kecil itu niki pun dinyang sementen walaupun boleh jadi belum ada yang ngenyang atau yang ngenyang itu lebih rendah dari itu. Tapi kalau Nabi ini harganya sekian, kemudian ditambah labanya sekian, jadinya sekian. Kalau mau silahkan, kalau nggak mau ya silahkan. Di awal ini dianggap aneh. Mongso payuo orang berdagang kok caranya seperti itu. Tetapi ternyata di akhir justru Nabi lah yang paling laris. Jadi kalau dalam bahasa anak muda di awal itu dianggap anomali. Anomali itu nggak normal. Tapi akhirnya dianggap sebagai trendsetter. Trendsetter itu apa? Justru yang membuat tren. Justru cara seperti itu. Wah, sekarang perdagangan modern mendekati apa ya dilakukan oleh Nabi. Jadi apa yang dilakukan Nabi seperti itu. Jadi maka dari itu kembali ke tadi ya. Jadi bahwa terkadang kemaksiatan atau hal yang melanggar perintah agama itu dilakukan karena ada keuntungan-keuntungan tadi, atau orang itu menganggap ini ya kalau tidak seperti itu boyo iso urip, atau kata-kata wong jujur ajur. Semua orang sekarang ini kalau ini dalam pekerjaan apa saja ya, biasanya orang itu akan senang misalnya saja gawian sing okeh bleduke gitu ya. Ya ini terus terang saja. Kita itu boleh bleduk. Tetapi sebenarnya ya bleduk itu kan mungkin penghasilan di luar itu ya. Penghasilan di luar itu ada yang sah. Kalau kita memang kan ada sapa gelem nglembur, dia nglembur ya. Momen iki kok okeh acara kabeh do mrai, aku tak mlebu gitu ya. Kowe ra kuat gaweane tak ganti ya. Jadi kowe ra iso ngawas ujian ya ora apa-apa, tak ganti, tak sule. Ya apa-apa disule itu mendapat banyak. Tapi kalau itu bleduk yang memang wajar. Bleduk yang memang ya karena athawab biqadri ta'ab, yang namanya pahala itu sejalan dengan tenaga yang dia keluarkan.
Jadi gaweane koncone sing ra kuat tak tandangi, itu tandangi. Memang entuk oke itu atau biqadri, tapi ya enggak apa-apa kalau itu. Golek bledug ning artinya memang benar, tapi golek bledug yang tidak benar itu yang memang tidak dia kerjakan atau mungkin dia itu mengambil lebih dari yang dimungkinkan. Nah, itu kan lama-lama menjadi hal umum karena orang bekerja itu akan mencari sing bleduge akeh tadi. Nah, ini halal ini penting ya daripada tadi bil aksarina amala ketemu. Hal unabiukum bil aksarina amala. Iya, coba. Ya coba dibaca Al-Kahfi 104 ya, ini penting. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sam'a. Sunnah. Terus Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Ulaika jazaa'uhum jahannamu bima kafaru wattakhudhu ayati wa rusuli huzwa. Artinya, katakanlah Muhammad, apakah perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang yang paling rugi perbuatannya, yaitu orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. Mereka itu adalah orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhan dan tidak percaya terhadap temuan dengannya. Maka sia-sia amal-amal mereka dan kami tidak memberikan penimbangan terhadap amal mereka pada hari kiamat. Demikianlah balasan mereka itu neraka jahanam karena kekafiran mereka dan karena mereka menjadikan ayat-ayatku dan rasul-rasulku sebagai bahan olok-olok. Iya, jadi di situ tadi dikatakan jadi mereka itu amalnya akan sia-sia dan tidak akan ditimbang. Karena itu kita penting ya menjauhi hal-hal yang memang bagi kita itu tidak bisa. Tentu semuanya itu tadi kita sampaikan tentang khomer saja, tadi kan sampai di sana karena kita membahas tentang khomer, bahwa yang kedua larangan khomer itu karena di dalamnya ada manfaat dan ada madorot ya. Walaupun ada manfaatnya tapi madorot atau ismuhuma itu lebih besar. Karena ada orang yang ngimami sholat dan kemudian jadi sudah dilarang tapi tetap tidak haram, itu cuma cercaan, nggak bagus khomer itu, tapi tetap bahkan sahabat yang mengimami sholat pun masih terpengaruh khomer karena memang belum diharamkan. Barulah kemudian sehabis tadi keliru dalam mengimami, baru turun larangan yang ketiga, la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Kalian jangan sekali-kali mendekati sholat ketika kamu masih ada rasa mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kamu paham betul apa yang kamu ucapkan. Sampai kamu paham betul apa yang kamu ucapkan. Jadi itu ayat yang tahapan ketiga. Ayat yang tahapan ketiga setelah ada sahabat yang ngimami sholat keliru tadi karena masih pengaruh mabuk. Nah, setelah itu para sahabat pun tahu, ini kita itu dilarang minum khomer mendekati sholat. Jadi jangan dilarang sholat dalam keadaan mabuk. Artinya kan kita kalau mau sholat harus menghindari semua unsur pengaruh khomer. Tapi belum dikatakan dilarang total. Para sahabat pun masih melakukan. Gimana cara melakukannya? Mereka minum khomer itu di awal waktu. Ada yang umpamanya gini ya, sholat isya, habis adzan isya mereka masih bisa minum khomer, sehingga diharapkan subuh sudah siuman, sudah hilang pengaruh khomer. Sehingga seperti itu berjalan di kalangan sahabat, nggak apa-apa karena yang dilarang sholat dalam keadaan mabuk. Tetapi kemudian ada seorang sahabat gitu ya, kalau tidak keliru itu sahabat Abdullah bin Mas'ud mengundang syukuran ya, syukuran ya, naik bahasa kita ini syukuran ya, mereka mengundang makan-makan di situ, itu ya disiapkan sampel onto, sampel wedhus bangsane ya. Makanan di Arab kan tidak seperti makanan di sini ya, mungkin sini
pupu ayam itu sudah bagus ya. Di sana ya seperti yang jenengan lihat di YouTube itu, kambing satu ditaruh di meja, ming wong 6 popiro don idili saka sithik. Warak leren dhisik engko baleni gitu ya. Jadi itu sehingga habis itu berpesta itu mereka juga minum khamar. Karena kan subuh isih subuh ya kisah kliwati turu bareng do minum khamar. Habis minum khamar itu mulai tidak sadar, mulai ada perselisihan, saling menghina. Orang Arab paling anti ya, itu kalau sampai menjelek-jelekan kabilahnya. Wah, kowe terah ngendi, terah apa ya, kabilahnya kan seperti itu ya. Dielek-elek mbah-mbahnya dan sebagainya, mereka emosi sampai mereka berkelahi, dikatakan saling pukul memukul dengan tulang-tulang tadi. Ya, nek umpamanya tulang kaki kan besar ya binatang itu ya. Tulang apa? Sampel wedhus sampel unta nggo nuthuk ya lumayan itu. Ya nek meng pupu ayam ya enggak. Dicakar nggo cakar ayam meng kur sotoe cakar nek kan ya. Sangat ngirit gitu ya, sangat ngirit. Ya mungkin enenge gitu ya. Arti cakar nggo cakar ayam monggo ini pupu ayam ya nggak ada apa-apanya. Jadi itu kan dengan sampel onta, sampel kambing jadi perkelahian. Kemudian itu peristiwa yang memalukan, para sahabat-sahabat senior pada kelahi karena pengaruh minuman keras. Langsung Al-Quran turun yang melarang. Innamal khamru wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Hanya saja yang namanya khamar dan judi itu tindakan keji, perbuatan setan, sudah kamu jauhi. Itu Al-Quran larangan tahap yang keempat. Larangan tahapan keempat sudah mengunci, sudah. Wes, kamu jauhi. Kamu jauhi sehingga wah luar biasanya para sahabat itu begitu ya. Begitu itu dilarang, orang-orang Arab itu, orang-orang Madinah itu ketika itu yang namanya khamar itu kan minuman kesukaan ya. Bukan hanya beli di warung sak gendul rong gendul. Mereka di rumahnya itu pada punya. Ibaratnya ya don duwe jeding sing nggo nyimpen khamar itu. Maka begitu ayat itu turun apa? Itu khamar itu pada disuntak nang latar. Wes iki serane gunane nah gitu ya. Suntak di halaman sehingga habis turunnya ayat itu dikatakan di jalan-jalan kota Madinah di halaman itu berserakan khamar-khamar. Karena ayatnya turun. Bedanya para sahabat dan orang sekarang begitu. Orang sekarang wes ngerti larangannya itu rane wes gitu ya. Tetapi mungkin malah ngenyang padahal Nabi sudah itu serai satinyang gitu. Tapi orang dulu begitu itu turun ayat langsung dilakukan. Suatu saat sahabat itu ditanya ya kenapa ya para sahabat itu kok bisa seperti itu? Kalau ada larangan itu langsung pada ditinggalkan. Nah, sekarang ini kalau ditanya, saya kira nggak ada orang yang nggak tahu bahwa entah khamar, entah berbagai hal yang dilarang itu dilarang. Karena sekarang ini pengetahuan orang kan sudah disebar sedemikian mudah di mana-mana orang tahu. Jadi kalau orang menjalankan itu bukan karena tidak tahu gitu ya. Nah, ketika itu begitu itu diberitahu langsung begitu. Kenapa bisa begitu? Kunna nu'tal iman qoblal Islam. Kami ini diberi iman dulu sebelum diberi Islam. Nah, kami ini diberi iman dulu sebelum diberi Islam. Islam itu apa? Kewajiban atau apa? Amalan-amalan itu. Rukun Islam kan sholat, puasa, zakat, haji. Tapi kami diberi iman dulu. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kepada Rasul, kepada kitab. Iman itu ya seperti kemarin. Maka orang Arab Badui yang sudah mengucapkan syahadat, yang bilang iman dikatakan lam tu'minu, kalian tuh belum beriman, baru Islam. Nah, para sahabat yang awal-awal ini diberi iman dulu sebelum Islam, sebelum disuruh sholat, mereka sudah ditanamkan dulu keyakinan seperti itu. Sebelum ada perintah zakat, sebelum ada sudah ditanamkan semua, sehingga ketika turun ayat itu sudah langsung dilaksanakan. Itu seperti ini. Orang itu diberi kecintaan dan kesetiaan dulu. Kalau sudah cinta dan setia, suruh bekerja apa saja orang itu nggak akan keberatan. Seorang wanita atau seorang laki-laki yang setia kepada
istri atau suaminya, maka pekerjaan yang berat, berbagai penderitaan dalam hidup itu dilaksanakan. Tapi orang yang nggak ada kesetiaan, gitu ya, orang yang nggak ada kesetiaan, yang nggak ada kecintaan, itu berat sekali mau menjalankan. Jadi para sahabat itu sudah diberikan iman sebelum Islam. Nah, sekarang ini banyak orang sudah dijelaskan tentang Islam, tetapi keimanannya itu belum ditanamkan, sehingga aturan yang banyak itu justru semakin memperberat. Coba Bapak Ibu preso nggih cerita para mu'alaf, orang-orang non Islam yang masuk Islam. Itu belum tahu apa-apa, mungkin taunya karena berdebat tentang ideologi, tentang akidah, tentang keyakinan, yang akhirnya masuk Islam. Itu mereka jalani berbagai macam. Itu lebih gigih daripada orang-orang yang mengaku Islamnya sejak lahir. Karena apa? Karena kita itu sudah diajari sholat, diajari macam-macam, terkadang lupa nggak diajari keimanannya. Nggak diajari keimanannya. Padahal orang itu yang pertama adalah keimanan. Jadi kembali ke tadi ya, jadi itu agar tidak menjadi orang yang rugi atau bangkrut, maka kita hindari hal-hal yang harusnya memang kita hindari dalam hidup ini, agar kita itu tidak menjadi orang yang bangkrut tadi, yang muflis. Ya, taunya kita pahalanya banyak, taunya kita itu sudah banyak amalnya, tetapi ternyata kita itu tidak membawa apa-apa. Ini adalah orang yang dalam Allah dikatakan sangat rugi. Maka dari itu, ini salah satu gunanya kita harus mengetahui. Di sini dikatakan yajibu alaihi wa yajibu alaihi ayat ta'alama ma yajibu alaihi tarkahu minal ma'asi alamuril ayam bihasbi matamusu ilail hajah. Jadi sejalan dengan kebutuhan kita juga harus mengenali apa-apa yang dilarang. Sebagai penutup ya, sebelum nanti kalau ada tanya jawab, ada seorang sahabat yang kalau bertanya itu hal-hal yang mengerikan, yang harus dihindari. Itu namanya Hudzaifah ibnul Yaman. Hudzaifah bin Yaman itu kalau tanya tidak begini, wahai Rasulullah, kalau saya sholat begini nanti pahalanya apa? Kalau saya ini saya dapat apa? Kalau saya agar dapat surga saya menjalankan apa? Atau gini, niki amalan nopo nggih Pak sing ganjarane kathah. Tidak seperti itu. Tapi Hudzaifah bin Yaman selalu bertanya tentang keburukan-keburukan. Itu beliau ngaku sendiri. Wahai Rasulullah, orang-orang biasanya kalau bertanya tentang pahala dan tentang surga, tapi saya bertanya tentang hal-hal yang keburukan-keburukan ya. Orang-orang bertanya tentang kebaikan, saya bertanya tentang keburukan agar saya bisa menghindarinya. Itu ada sahabat yang modelnya itu begitu. Itulah kelengkapan kehidupan. Jadi artinya saya hanya mau menyampaikan bahwa yang namanya mengetahui hal-hal yang dilarang itu penting. Jadi ada buku tentang Al-Kabair, tentang dosa-dosa besar. Ada dosa-dosa besar yang dianggap biasa. Itu juga ada. Jadi ampun sinau niku meng sing ganjarane pira mawon. Mlebu swarga kepripun? Karena bisa jadi kita itu silau dengan itu tapi tidak sadar sambil jalan itu sebenarnya melakukan hal-hal yang itu menghapuskan, sehingga menjadi orang yang sambil berbuat baik sambil berbuat buruk, seperti orang yang bikin garis tapi sambil menghapus garis itu, atau seperti orang yang memintal tetapi setelah selesai pintalannya, dalam Al-Quran kan gitu. Orang-orang yang kafir itu seperti orang yang memintal tapi kemudian dirusak lagi. Orang yang ngenam kemudian dirusak lagi, itu seperti itu ibaratnya. Karena orang ada yang sambil jalan sambil menghapus amalnya sendiri. Yo golek ganjaran. Kalau orang sekarang seperti orang yang ngangsu nggo ember borot, atau orang yang ngesaki duit nggo sak sing bolong gitu ya. Anggaranmu iwut ngesaki terus ning jane do tiba terus, atau ngangsu terus ning ra iso kebak-kebak karena ember borot. Karena itu kita sumpeti apa-apa yang itu mengganggu kita. Jangan sampai kita silo bertanya tentang pahala, bertanya tentang dosa, tapi sambil jalan sebenarnya kita menghapus gitu ya. Karena itu penting bagi kita mempelajari tentang kemaksiatan ini. Jadi yang pertama kemarin apa yang harus dijalankan, yang ini harus apa yang harus dihindari. Jadi penting juga membaca buku-buku, membaca apa nasihat-nasihat
terkait dengan apa yang harus dihindari, bukan hanya amalan-amalan yang lebih saja, karena itu nanti jangan sampai orang hidup kecelek yang di akhirat itu menjadi muflis, atau kalau dalam Al-Quran al-akhsarina a'mala, orang-orang yang paling rugi amalnya. Jadi setiap kita memang dunia ini untuk menabung agar kita semuanya itu ketika pulang dengan tabungan yang besar. Yang dulu saya sampaikan, kalau kita itu depositonya banyak, maka akan pergi jauh itu kita tenang saja. Rayaneng kata angel ya, pengen numpak apa wae gampang karena tabungannya banyak. Kabeh minta tolong kirisnya, angger ngeleh jajan mantap minta kirisnya ben langsung di-scan dengan handphone, apa-apa begitu gitu ya. Artinya atau kita tinggal ngambil duit gitu ya. Itu ibaratnya kalau orang sangunya banyak, tapi orang yang nggak pernah sangu, begitu saatnya kita suruh berangkat, kita itu kebingungan apa sing harus didol, dan terkadang sing didol ya ora eneng gitu ya. Maka waktunya telah habis, kematian itu datangnya begitu. Maka semuanya mengatakan, wah ini ajeng enten seripah, ada yang meninggal mendadak gitu. Semua meninggal rata-rata mendadak, dalam arti bahwa orang yang sakit parah pun bisa sembuh lagi gitu ya. Orang yang sehat langsung bisa meninggal. Jadi seakan-akan memang kematian itu terkadang memang begitu datangnya. Ya, saya kira sampai di sini dulu. Nah, kalau ada pertanyaan masih ada sekitar 8 menit. Mari kita akhiri dengan membaca doa kifarat majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Ada khilaf mohon maaf. Nastaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.